Boy. Hai teman-teman, kita mau main tebak-tebakan bendera. Benderanya udah di meja. Ayo kita mulai. Ayo kita Umipa dulu yuk. Ayo gambreng. Wah, pelajar pertama. Ya, lagi kita yuk. Awalnya aku tertarik dengan bendera karena warna dan bentuknya yang beragam. Ada yang bergaris, bergambar bintang, matahari, dan banyak simbol unik lainnya. Aku senang menebak-nebak nama negaranya sambil belajar warna dan bentuk. Cina. Ternyata belajar bendera bukan cuma seru, tapi juga melatih ingatanku. Raja pilih yang mana? Peng. Mana aja? Wah, ini bendera mana nih? Ojan tahu? Enggak. Alika tahu nggak? Alika nggak tahu. Ini bendera mana aja? Greece atau Yunani? Oh, ini Greece ya, Yunani ini teman-teman. Ini Greece, Yunani. Berarti sekarang Alika yang kedua. Alika pilih yang mana? Nah, ini bendera mana ya? Ojan tahu? Enggak. Raja? Tahu Curacao. Oh, Racau nih teman-teman. Dari setiap bendera, aku jadi penasaran ingin tahu lebih banyak. Seperti nama ibu kota, bahasa, sampai tempat wisatanya teman. Sekarang menghafal bendera sudah jadi permainan kesukaanku. Kadang aku mengajak teman-temanku bermain tebak bendera, siapa yang paling cepat menjawab. Saat bermain tebakan, aku yang paling kecil usianya, tapi suasananya selalu ramai dan menyenangkan. Kami tertawa, menebak, dan tentu saja tidak terasa seperti belajar. Buatku, menghafal bendera bukan sekedar mengingat gambar, tapi cara seru untuk belajar tentang dunia sambil bermain. Karena belajar itu paling menyenangkan untukku. Jordan Atoll, Qatar, Sultan Malaka, Uganda. Namaku Praja Putra Dimiati. Aku berumur 5 tahun, dan sekarang aku duduk di bangku kelas TKB. Ini Atoll, Bosnia Herzegovina. Ini bendera Argentina. Ini bendera Aku mulai belajar mengenal bendera sejak umur 2 tahun. Waktu itu, aku pertama kali menghafal 18 bendera. Seperti Bangladesh, Brazil, India, dan beberapa negara lainnya. Cara belajarnya sederhana sekali. Ayah mengenalkan warna dan bentuk setiap bendera sambil menyebutkan nama negaranya. Lalu kami mengulanginya setiap hari sambil bermain di perpustakaan. Aku juga sedang senang mempelajari bendera-bendera zaman dulu yang tidak banyak orang ketahui dan bendera organisasi dunia. Sekarang, aku sudah bisa menghafal 260 bendera negara dan 52 nama ibu kotanya. Ya, boleh. Sekarang perhatikan. Konsentrasi. Tepuk fokus. Didengar. Dilihat. Fokus. Baik. Sekarang Bu Rama akan mengajarkan tentang membuat pakaian. Membuat apa? Membuat pakaian. Sekarang teman-teman ke sekolah pakai pakaian apa enggak? Ada nggak yang sekolah nggak pakai baju? Ada nggak? Iya, kenapa kalau sekolah nggak pakai baju? Kenapa? Malu, pinter. Kenapa Praja? Pelajaran yang paling aku sukai di sekolah adalah mewarnai dan membuat karya dari kertas. Teman-teman, pola baju ini pola baju. Aku senang sekali ketika guru membagikan kertas warna-warni. Karena dari satu lembar kertas saja, aku bisa membuat banyak bentuk. Hari ini ibu guru mengajak kami membuat baju dari kertas warna-warni teman. Dihias dan nanti digantung. Tapi biasanya kalau di depanku sudah ada kertas, aku bisa membuat layang-layang kecil sampai pesawat terbang. Karena aku suka sekali dengan pesawat terbang dari kertas. Kertas itu sederhana, tapi bisa berubah jadi apa saja yang aku mau.
Oh iya teman, guru-guruku sudah tahu kalau aku bisa menghafal banyak bendera negara. Tapi teman-temanku belum banyak yang tahu, karena di sekolah belum pernah ada permainan tebak bendera. Biasanya kami hanya mewarnai beberapa bendera saja di kelas. Waktu guru tahu aku hafal ratusan bendera, mereka senang sekali dan bilang itu keren. Ayo kita tebak-tebak bendera lagi. Ayo kita tebak. Ini bendera apa? Wah itu bendera apa ya? Ojan tahu Jan? Tahu. Kita nyerah ya? Bendera aja. Nyerah aja. Greenland. Oh Greenland, Greenland ya? Lagi ya. Ini bendera apa? Itu bendera apa? Belgia bukan Jan? Belgia bukan? Tahu. Nyerah aja kita aja. Bendera apa aja? Romania. Oh Romania itu. Oh Romania. Orang-orang mulai tahu kalau aku bisa menghafal banyak bendera sejak mereka berkunjung ke perpustakaan di rumahku. Setiap ada tamu datang, aku selalu mengajak mereka bermain tebak-tebakan bendera. Dari situlah banyak yang kagum dan mulai bercerita dari orang ke orang lain. Ini bendera apa? San Marino. San Marino, bener. Burundi. Burundi. Bahkan suatu kali ada seorang selebgram yang membuat konten tentang aku. Dan sejak itu semakin banyak orang yang mengenal aku sebagai anak yang suka dan hafal bendera-bendera dunia. Teman-temanku yang sebaya juga jadi penasaran dan ikut tertarik bermain denganku. Kathmandu. Biasanya, aku mengambil satu bendera dari kotak, lalu kutunjukkan di depan mereka sambil bertanya, bendera apa ini? Itu aja. Itu bendera apa ya Jaya? Nyerah. Nyerah, Ojan nyerah, aku nyerah aja. Nyerah aku aja. Nyerah. Jamur and Kashmir. Oh nyerah. Kalau mereka tidak tahu, aku akan memberi petunjuk atau langsung menyebutkan jawabannya sambil menceritakan sedikit tentang negara itu. Seru sekali, bermain sambil belajar kan teman? Hehehe. Nyerah aku aja. Maratha Empire. Maratha Empire. Ya, gampang ya. Oh, dibalik lagi tapi cuman pendek ininya. Setiap malam setelah makan malam, kami sekeluarga biasanya berkumpul di ruang tamu sambil bercerita tentang kegiatan seharian. Ayah dan ibu sering mengajakku bermain tebak bendera. Di tali, namanya apa? Ada batiknya. Ada batiknya, terus ada merah, ada hijau. Batik B depannya. Berarti bendera negara. Belarus. Iya, sekali lagi apa? Belarus. Iya, Belarus. Oh, yang ada batiknya. Nah, ini gampang nih kalau ini nih ada nih aja. Ini satu-satunya bendera nih negara di dunia yang ada gambar buku. Tuh, orang nggak merhatiin ya Jaya. Di sini Jaya. Ada gambar bukunya tuh. Jadi nggak ada tuh semua negara, cuma ini doang negara. Aku akan menjajarkan kartu-kartu bendera di lantai. Lalu ayah atau ibu menunjuk salah satunya dan aku menebak nama negaranya. Kalau aku sudah menjawab, mereka akan menambahkan informasi menarik seperti nama ibu kota, letak negaranya di peta, sampai negara tetangganya. Seperti itulah caraku menghafal teman. Negara yang udah kamu hafal. 200 berapa ya? Kemarin kita ngitung 270 ya. Itu 270 udah dihafal semua. Nah, yang belum dihafal masih ada. Iya, masih belum di print ya, sama belum dikardusin ya sepertinya. Nah, itu kan negara 270 tuh. Nah, kalau yang ibu kota, Raja udah hafal berapa nama ibu kota ya? Banyak. Apa mau kita hitung satu-satu? Kemarin kan udah kita hitung. Kemarin udah hafal sampai 50 lebih ya. Aku paling suka belajar lewat hal-hal yang bisa kulihat langsung. Karena aku tertarik dengan gambar dan warna dibanding dari kata-kata. Makanya aku lebih mudah menghafalnya. Saat naik motor bersama ayah dan ibu pun, mataku sering sibuk memperhatikan papan iklan, rambu lalu lintas, nomor rumah, dan bentuk bangunan di sekitar. Apa yang kulihat, asalkan ada gambar dan warna, aku pasti suka.
muda ya benar. Sekarang aku sudah mengumpulkan lebih dari 260 bendera dari berbagai negara di dunia. Setiap hari aku bisa menemukan minimal 5 bendera baru lagi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Biasanya aku menemukan dari buku seri berjudul Why atau dari video di YouTube yang bercerita tentang sejarah dan keunikan negara-negara di dunia. Kadang ada juga bendera yang namanya terdengar asing dan jarang diketahui orang. Tapi justru itu yang membuat aku semakin penasaran untuk mengenalnya lebih jauh. Tiap kali menemukan bendera baru, aku selalu ingin segera mencetaknya. Rasanya tidak tenang kalau belum di-print, karena aku ingin bisa memegang dan melihat langsung warnanya saat menghafal. Dengan cara itu, aku bisa lebih cepat mengingat dan membedakan satu bendera dengan yang lain. Media yang kupakai untuk belajar juga bermacam-macam. Ada buku, YouTube, Globe, peta dunia, dan tentu saja kumpulan kartu bendera yang kubuat sendiri bersama ayah dari bahan-bahan sederhana di rumah. Sekarang, aku lagi suka membuat bendera dari skuisi sederhana. Aku buat dari gambar dari kertas dan kuisi kapas. Lalu kuberi selotip bening agar tidak mudah sobek, teman. Taruh di bawah atau dicampur dengan bendera-bendera yang sudah ada sebelumnya. Hari ini aku datang ke festival anak-anak yang diadakan di RP Petra dekat rumahku. Wah, seru sekali. Banyak acara yang diadakan untuk mengisi waktu libur anak-anak. Seperti menari, lomba cerdas cermat, spelling bee, nonton mini drama, bernyanyi, dan masih banyak lagi. Komunitas ayahku juga ikut berpartisipasi dengan membuka pameran kargo baca. Ada banyak buku menarik yang ayah bawa agar bisa dibaca oleh anak-anak yang datang. Aku ikut menemani ayah dan ibu di stand itu, sambil melihat anak-anak lain bermain dan belajar dengan gembira. Sayangnya aku sedang sakit, teman-teman. Badanku terasa lemas dan belum terlalu sehat. Tapi aku tetap ingin datang karena tidak mau melewatkan acara seru ini. Aku senang bisa melihat suasana festival dan bertemu teman-temanku meski tidak bisa ikut bermain. Mana gak bergerak? Akhirnya aku duduk di dekat ayah walau tidak banyak bergerak. Aku tetap senang karena bisa berada di tengah suasana yang penuh seru dan melihat teman-temanku. Kumpulkan sampah yang banyak, jangan lupa pilah sampah. Selain pameran buku dari komunitas ayahku, di festival ini juga ada pameran makanan dan berbagai komunitas anak-anak yang keren sekali. Salah satunya adalah komunitas penyelamat lingkungan yang punya misi menyelamatkan bumi. Mereka memamerkan berbagai aktivitas seru seperti menanam pohon, memilah sampah, dan membuat poster ajakan menjaga alam. Keren, tepuk tangan semuanya. Kagumnya melihat semangat mereka yang ingin membuat bumi menjadi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk semua orang. Ada juga komunitas baca anak-anak yang tak kalah hebat. Mereka tidak hanya suka membaca, tapi juga pandai mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru yang keren, seperti jurnal dari kertas bekas dan hiasan bungkus makanan. Bahkan bon atau struk belanja bisa menjadi sesuatu yang keren. Melihat semua kegiatan itu membuatku berpikir, ternyata belajar bisa dilakukan dengan banyak cara. Bukan hanya lewat buku, tapi juga lewat tindakan kecil yang bermanfaat untuk lingkungan dan sesama, kan teman?
ayah dan ibu saat mendukung ketertarikanku pada bendera, nama ibu kota, dan nama-nama pulau di peta. Negara mana aja nih yang belum di print ya? Kita cari deh ya. Tahu nih. Untuk masuk ke laptop ini passwordnya berapa aja? Yang keras berapa? 0,080. Tadi. Ya. Bisa. Nah, cuman benderanya yang di benua apa nih yang belum kita cari ya Jaya? Ke benua Oseania aja ya. Benua apa? Oceania. Iya, Oseania. Bendera negara Oseania. Nih, yang mana? Tunjuk. Mereka percaya bahwa dengan mengenal banyak hal dari dunia, aku bisa melatih daya ingat dan belajar memahami hal-hal baru dengan lebih mudah. Dukungan mereka terasa dari cara mereka selalu menemaniku belajar, membantu mencetak bendera baru, dan menjelaskan informasi menarik tentang negara yang baru ku kenal. Sebenarnya, aku tidak merasa kesulitan saat menghafal. Hanya saja memang butuh waktu dan kesabaran untuk mengenali satu persatu bendera. Supaya lebih menyenangkan, aku sering menggabungkan kegiatan menghafal dengan bermain. Nah, Ja, kalau bendera yang ada warna merah dan putih, negara apa? Merah putih, merah. Indonesia ya? Banyak. Oh, banyak ya? Kadang aku bermain tebak-tebakan bersama ayah, ibu, atau teman-teman. Dengan cara itu, aku bisa belajar sambil tertawa, mengulang hafalan tanpa bosan, dan merasakan bahwa belajar itu bisa jadi permainan seru yang membuat hati senang. Mana ya buku-bukunya yang disampul? Mau nggak? Seru ya? Ayahku punya kegiatan sosial yang seru dan bermanfaat, menyampul buku. Unik ya, dan tidak biasa teman. Hehehe. Kegiatan ini dilakukan di rumah, di taman baca, dan juga di sekolah-sekolah lewat program Kargo Baca. Menyampul buku bukan sekedar hobi, tapi juga cara ayah menunjukkan rasa cintanya pada buku. Nah, kita akan mulai nih, tapi tentunya harus ada dong buku yang mau disampulnya. Nah, untuk menyampul buku ini diperlukan nih. Pertama tentu ini tuh, sampul plastik ya kan. Ini ada satu roll ya. Sampul plastik ini ada beberapa ukuran. Kemudian Kang Edi bawa ya 2 ukuran nih. Ini beda tuh. Kelihatan kan ya? Hari ini ayah bersama temannya datang ke salah satu sekolah dan mengajarkan teman-teman di sini untuk bisa menyampul buku. Hal sederhana, tapi itu cara kita menghargai buku dan merawat ilmu teman. Katanya setiap kali menyampul buku, hatinya terasa senang karena buku-buku jadi lebih rapi, awet, dan siap dibaca banyak orang. Sejak tahun 2024, ayah mulai rutin menyampul buku di perpustakaan sekolah secara gratis. Yeay, Kang Edi juga udah tuh 2. Wah, semua 2 ya, sama ya. Gimana nih, nyampul buku itu mudah atau sulit? Oh, sulit, mudah ya berarti ya. Tapi yang pasti ya kalau kamu nanti sudah terbiasa menyampul buku, gampang kok. Alasannya sederhana, karena ayah ingin mengajak lebih banyak orang untuk mencintai dan merawat buku, sumber pengetahuan yang berharga. Sekarang 25 dikurangi 7. Yang di jarinya berapa? 6. Ayo. 11. Jawab. 6. 11. Terus sebelum 30. Rumahku
itu disulap orang tuaku menjadi tempat berkumpul dan kegiatan teman-teman di sekitar rumahku. Banyak sekali kegiatan yang dibuat ayah dan ibu, salah satunya mengajar secara gratis. Setiap hari selalu ada kegiatan seru, mulai dari belajar kalistung untuk anak TK sepertiku, sampai bimbel mata pelajaran untuk kakak kelas. Kadang ada mewarnai, membuat karya dari barang bekas, read aloud, atau membaca nyaring bersama. Senam sehat, dan permainan edukatif yang membuat belajar terasa seperti bermain. Semua kegiatan itu dilakukan dengan suasana yang ceria, supaya anak-anak senang datang dan semangat belajar ke kampung buku ini. Semua kegiatan di kampung buku dibuat gratis, karena ayah dan ibu percaya pendidikan, hak setiap anak tanpa harus dibatasi oleh biaya. Tujuannya supaya semua anak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkreasi, dan menemukan bakat kami. Cita-citaku adalah ingin keliling dunia dan menjadi seorang tentara atau TNI. Aku ingin menjaga negara, sekaligus mengenal banyak tempat di dunia. Dengan jadi tentara, aku bisa belajar disiplin, berani, dan kuat, tapi juga tetap punya semangat untuk menjelajah dan belajar hal-hal baru dari berbagai negara. Ini bendera apa saja? Baby. Sejak aku berumur 2 tahun, aku suka sekali bermain di ruang perpustakaan kecil di rumah yang dibuat ayah. Di sana ada globe dunia yang sering kuputar-putar setiap hari. Bola dunia itu seperti mengajakku berjalan-jalan keliling bumi. Aku senang menunjuk-nunjuk negara yang ada di sana. Dan ayah pun mulai mengenalkanku pada bendera-bendera dari berbagai negara. Ayah mencetak gambar bendera, menempelkannya di potongan kardus bekas, lalu menyusunnya seperti kartu. Dari situlah petualanganku mengenal bendera dimulai. Ayah dan ibu berharap aku bisa tumbuh menjadi anak yang bisa menginspirasi bagi banyak orang. Dari kemampuanku menghafal bendera dan mengenal negara-negara. Semoga aku bisa mencintai bahasa, budaya, dan keberagaman dunia. Dan suatu hari nanti, bendera-bendera itu tidak hanya ada di kepalaku, tapi aku bisa datang ke negara-negara di dunia. Amin. Ini bendera apa? Guru. Humoro. Ih, pinter banget. Oke. Ini bendera apa? Sofumi. Oke, pinter banget. Senegal, Arab Saudi, Iran,